Terkadang kita menunda tugas penting, biasanya dengan berfokus pada aktivitas yang kurang mendesak, namun lebih menyenangkan dan lebih mudah. Ini berbeda dengan kemalasan, yaitu keengganan untuk bertindak. Meskipun demikian, ketika penundaan mulai menghalangi kamu mencapai tujuan atau berkontribusi pada rasa tidak bahagia, inilah saatnya untuk membuat beberapa perubahan. Langkah-langkah berikut mungkin saja yang kamu butuhkan untuk berhenti menunda-nunda. Nomor 1. Uraikan. Salah satu alasan kita menunda-nunda adalah secara tidak sadar kita merasa tugas kita terlalu berat. Agar tidak terlalu mengintimidasi, pisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan fokus pada satu bagian pada satu waktu. Tidak hanya jumlah pekerjaan yang dihasilkan lebih mudah dikelola, tetapi juga tidak terlihat berlebihan. Selain itu, setelah kamu menyelesaikan tugas yang lebih kecil, kamu akan merasakan pencapaian. Ini membantu memperkuat tekad kamu untuk menangani sisanya. Nomor 2. Punya rencana. Melompat ke tugas atau proyek tanpa gambaran yang jelas tentang apa yang terlibat dan bagaimana kamu akan menanganinya dapat membahayakan hasilnya. Tanpa rencana, kecenderungannya adalah menggunakan alasan apapun untuk menunda melakukan apa yang diminta. Kamu bahkan mungkin menyerah pada rintangan pertama. Membuat rencana setidaknya akan memberikan peta jalan yang bisa kamu rujuk. Nomor 3. Temukan orang yang menginspirasi kamu. Orang-orang yang menghabiskan waktu bersama kita mempengaruhi perilaku kita. Itu selalu membantu untuk memiliki seseorang yang menginspirasi kamu atau seseorang yang menarik kamu keluar dari zona nyaman kamu untuk menyelesaikan sesuatu. Temukan orang yang memotivasi kamu dan lebih sering bergaul dengan mereka. Atau temukan orang yang telah mencapai apa yang ingin kamu capai. Melihat bukti nyata bahwa tujuan kamu dapat dicapai adalah salah satu pemicu terbaik untuk bertindak. Nomor 4. Memiliki sikap positif. Cara lain untuk melawan keraguan diri yang sering menyebabkan penundaan adalah dengan mulai berpikir seperti orang yang optimis, yaitu menonjolkan hal positif dan meminimalkan hal negatif. Lihat lebih dekat mengapa kamu mungkin merasa bahwa kamu tidak dapat melakukan tugas tersebut, dan tantang pandangan tersebut dengan secara aktif melihat alasan yang kamu bisa, seperti kekuatan, sumber daya, dan kesuksesan kamu dalam hal serupa yang telah kamu selesaikan di masa lalu. Lebih fokus pada mengapa kamu bisa melakukan ini dan kurangi pada mengapa kamu berpikir kamu tidak bisa. Nomor 5. Ubah lingkungan. Ruang kerja kamu harus membuat kamu merasa terinspirasi. Jadi lihatlah sekeliling. Apakah lingkungan memotivasi kamu? Atau apakah itu membuat kamu ingin tidur? Jika membuat kamu ingin tidur, kamu harus mempertimbangkan untuk mengubah sedikit. Nomor 6. Berhenti mencari kesempurnaan. Perfeksionisme dapat menghambat kemajuan. Mengutak-atik dan mengubah proyek kamu tanpa henti tidak akan membuat kamu puas dengan hasil akhirnya. Fokus tanpa henti kamu pada detail terkecil hanya akan membuat kamu frustasi. Dan ketika kamu mendapati diri kamu menunda-nunda karena perfeksionisme, kamu dapat membantu diri sendiri dengan melonggarkan standar kamu. Nomor 7. Minta bantuan saat kamu membutuhkannya. Seringkali, rintangan atau penambahan yang tidak terduga pada proyek atau tugas membuat kamu pusing. Jika kamu bekerja dengan rajin dan mulai merasa kewalahan, tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Faktanya, itu adalah hal yang cerdas untuk dilakukan. Hanya saja, jangan membuang tanggung jawab kamu di pundak orang lain. Nomor 8. Singkirkan notifikasi. Jika kamu mendapati diri kamu terlalu banyak menunda-nunda, mungkin itu karena kamu membuat diri kamu terlalu mudah untuk menunda-nunda. Saya bicara tentang gangguan di sekitar kamu yang menghabiskan banyak waktu, seperti media sosial, menonton Netflix secara berlebihan, shopping di Shopee, dan sebagainya. Sekarang, saya tidak menyiratkan bahwa kamu harus menonaktifkan akun Facebook dan Instagram kamu. Tapi, menonaktifkan notifikasi untuk jejaring sosial dan email saja dapat membuat perbedaan besar. Penundaan lebih tentang menyadari tindakan kita,
daripada melawannya dengan batasan yang keras. Nomor 9. Buat garis waktu dengan batas waktu tertentu. Memiliki satu tenggat waktu untuk suatu tugas seperti ajakan untuk menunda-nunda, karena hal itu membuat kita berpikir bahwa kita punya banyak waktu, dan kita menunda pekerjaan sampai terlambat. Saat kamu memecahkan proyek kamu menjadi bagian-bagian lebih kecil dan menetapkan tenggat waktu tertentu untuk masing-masingnya, kamu tahu bahwa kamu harus menyelesaikan setiap tugas pada tanggal tertentu. Proyek kamu dapat dipecah menjadi tugas bulanan, mingguan, atau harian. Ini menciptakan urgensi bagi kamu untuk bertindak, karena jika kamu tidak menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu, itu akan membahayakan sisa proyek. Nomor 10. Tinjau tujuan kamu. Salah satu alasan mengapa kita menunda-nunda adalah karena ada ketidaksesuaian antara apa yang ingin kita capai dengan apa yang sedang kita lakukan. Jika ini yang terjadi pada kamu, mungkin sudah waktunya untuk mengambil langkah mundur dan meninjau tujuan kamu. Kita sering melampaui tujuan kita saat kita menemukan lebih banyak tentang diri kita sendiri. Tetapi, kita gagal menyesuaikan tujuan kita untuk mencerminkan hal itu. Jadi, luangkan waktu, pergi berlibur singkat, atau pergi di akhir pekan untuk mengatur ulang hari kamu. Nomor 11. Hadiahi diri kamu sendiri. Cara lain untuk memotivasi diri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas adalah dengan menciptakan hadiah yang akan kamu berikan pada diri sendiri setelah selesai. Lakukan sesuatu yang kamu sukai saat menyelesaikan tugas. Minum kopi dengan teman, tidur siang, atau jalan-jalan. Apapun itu, hadiah ini akan membantu menetapkan pola penyelesaian tugas yang sehat di daftar tugas kamu. Nomor 12. Lakukan saja. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada mengambil tindakan. Tidak ada yang akan terjadi kecuali kamu mengambil tindakan. Tidak peduli berapa banyak pemikiran, perencanaan, dan strategi yang kamu lakukan. Jadi, apapun yang kamu tunda, jika kamu ingin menyelesaikan sesuatu, kamu perlu mengambil kendali dan memulai dari suatu tempat. Lakukan saja, tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Penundaan adalah pola perilaku yang sudah mendarah daging, dan kamu mungkin tidak dapat menghentikannya dalam semalam. Jadi, jangan menyalahkan diri sendiri jika kamu sesekali terpeleset. Kebiasaan hanya berhenti menjadi kebiasaan ketika kamu menghindari mempraktekannya. Jadi, cobalah sebanyak mungkin strategi yang disebutkan untuk memberi diri kamu peluang terbaik untuk berhasil. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua terima kasih.